Oke, halo teman-teman semua. Wah, aku semangat banget lah ini untuk ngerayain tanggal 31 Oktober ya 2021. Ini memperingati reformasi Protestan 504 tahun ya. Jadi 504 tahun yang lalu, tahun 1517 ya. Di tanggal yang sama 31 Oktober kita memperingati ya yang namanya gerakan reformasi Protestan. Jadi kali ini aku pengen ngerayain ini ya, reformasi Protestan lewat video ini sambil mengulas peristiwa yang baru aja terjadi lah. Ya, yang baru kita rayain tanggal 28 Oktober kemarin, gerakan Sumpah Pemuda. Ya, jadi digabungin aja semuanya. Aku pengen ngulas ini semua dan akhirnya kita pengen melihat bagaimana sih sebenarnya korelasi ya atau gabungan antara pemikiran politik ya, pemikiran politik Kristen khususnya dalam kaitannya sebagai upaya untuk meneruskan semangat reformasi Protestan dan kaitannya terhadap pembangunan politik nasional ya, sambil mengingat peristiwa Sumpah Pemuda yang udah kita rayain kemarin tanggal 28 Oktober. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu deh ya tentang reformasi Protestan ya. 31 Oktober 1517. Lalu kalau lihat gambar yang ada di belakangku ini, ya, aku sengaja buat gambar ini. Ini peristiwa Martin Luther, ya, di dalam sidang Worms namanya, di salah satu bagian di Jerman. Dan ini terjadi sebenarnya 4 tahun setelah peristiwa reformasi Protestan, ya, 1517, berarti tahun 1521. Ya, akhirnya Martin Luther itu dipanggil ke dalam sidang Worms yang mana sidang itu dilaksanakan oleh institusi gereja Katolik waktu itu. Ya, kenapa akhirnya Luther dipanggil ke dalam sidang Worms? Ya, waktu itu Luther ini ya mengkritik gereja Katolik waktu itu. Ya, dia memakukan 95 tesis di dalam ini ya, di gereja All Saints Church di Wittenberg, Jerman tahun 1517. Jadi dia pakukan 95 tesis itu sebagai wujud kritiknya terhadap pengajaran Katolik yang menurut dia tidak sesuai dengan kebenaran firman yang dituangkan di dalam Alkitab. Makanya akhirnya Martin Luther dipanggil ya ke dalam sidang Worms 4 tahun setelah itu. Dan satu hal, pembelaan iman yang dikemukakan oleh Martin Luther dan perkataan ini sangat berani dan sangat meneguhkan iman banyak orang, dan dia berkata, aku berdiri di sini, ya aku nggak bisa balik lagi, hatiku telah diikat oleh firman Tuhan. Ya, ini pernyataan yang sangat berani, pembelaan iman Martin Luther tentang pengajaran yang benar, sekaligus sebagai wujud pengungkapan iman dia ya, yang dia ungkapkan lewat kebenaran firman yang dituangkan dalam Alkitab. Ya, jadi akhirnya semangat ini terus berkobar sepanjang sejarah sampai 504 tahun dan kita merayakannya di 31 Oktober 2021. Jadi aku pengen sekali lah ya membakar semangat kita lagi untuk meneruskan semangat reformasi Protestan ini. Karena kan kalau kita lihat apa sih akhirnya butir dari pemikiran reformasi Protestan ini, cukup banyak dampaknya sebenarnya ya, termasuk di dalam aktivitas keluarga, relasi, pertemanan, persahabatan, ya, relasi pemerintah dengan negara, lalu bagaimana akhirnya semua orang terpanggil untuk berusaha bagi kemuliaan Tuhan, yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Itu salah satu semangat yang muncul dari reformasi Protestan. Nanti kita akan mengulas tentang politik nasional dan mengaitkannya dengan pemikiran politik Kristen. Ya, karena kita mau ngangkat nih ya pemikir-pemikir politik Kristen yang sebenarnya cukup banyak berkontribusi di dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan sebagai
penerus ya dari semangat reformasi ini yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Karena kalau kita lihat kan butir dari semangat reformasi Protestan itu setidaknya ada 5 kan. Yang pertama sola gratia, ya hanya karena kasih karunia Tuhan, ya lewat pengorbanan Kristus kita diselamatkan ya, dan beroleh hidup kekal. Sola gratia, sola fide karena iman, sola scriptura hanya lewat firman Tuhan ya, solus Christus, lalu yang terakhir soli Deo gloria. Akhirnya kita mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, soli Deo gloria. Nah, lalu muncullah akhirnya tokoh-tokoh reformasi. Memang sebelumnya di abad ke-14 ya, abad 14-15 sudah muncul sebenarnya pemikir-pemikir Kristen teolog sekaligus dosen Oxford kemarin ya, John Wycliffe. Dia udah mulai mengkritik pengajaran Katolik waktu itu. Ya John Wycliffe, bukan Johannes Wycliffe ya teman-teman. Dia dosen di Oxford, makanya dia termasuk orang yang ini ya menerjemahkan Alkitab. Makanya tafsiran Wycliffe itu kan salah satu tafsiran yang banyak digunakan ya, tafsiran John Wycliffe. Lalu muncul tokoh-tokoh, memang puncaknya di ini ya, tindakan yang dilakukan oleh Martin Luther 1517. Namun nggak hanya sampai di situ kan, ada muncul tokoh lain seperti Zwingli, ya, John Calvin, John Wesley, dan berbagai tokoh reformasi lainnya. Seperti itu. Itu dia kira-kira tentang reformasi Protestan 504 tahun. Ya, jadi kita mau mengaitkannya tentang dinamika politik nasional dengan mengulas tentang pemikiran-pemikiran politik Kristen. Seperti ini nanti ya, kita akan mengulas tentang Theodora Beza, Abraham Kuyper, John Calvin, Agustinus. Nanti kita akan ulas itu. Dan bagaimana kaitannya atau relevansinya dengan politik nasional. Lalu setelah itu kita akan melihat apa tantangan kita ke depan. Ya, persoalan kita ke depan ini apa aja. Ya, soal perkembangan teknologi, ya, pertarungan ekonomi, dan bagaimana rekayasa genetika, dan lain sebagainya kita akan ulas itu. Oke, nah itu dia soal reformasi Protestan. Yang berikutnya, kita akan mengulas tentang Sumpah Pemuda. Ya, kaitannya dengan politik nasional ini. Kalau mengulas tentang Sumpah Pemuda yang baru kita rayain kemarin, tanggal 28 Oktober. Ya, jadi Sumpah Pemuda itu kan memang udah berlangsung 28 Oktober 1928. Jadi mereka waktu itu melakukan sidang ya, ada setidaknya 3 kali sidang. Di tanggal 27, tanggal 28, 2 kali sidang, dan akhirnya dilahirkanlah butir-butir Sumpah Pemuda itu. Ya, butir Sumpah Pemuda kan yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat kan, akhirnya Sumpah Pemuda ini berlangsung tahun 1928, tapi kira-kira 20 tahun sebelum itu, 1908, ya, udah berdiri yang namanya Gerakan Budi Utomo, organisasi cendekiawan atau kaum-kaum intelektual yang memang waktu itu basisnya masih berpusat di daerah Jawa, ya, tokoh-tokoh nasional dari Yogyakarta, ya, Solo, lalu Magelang, Jakarta, yang mereka membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan persiapan memajukan kaum-kaum muda Indonesia, yaitu tahun 1908. 20 tahun setelah itu, itulah yang disebut sebagai Gerakan Sumpah Pemuda. Lalu Gerakan Sumpah Pemuda ini akhirnya direpresentasikan oleh pemuda-pemudi Indonesia, yang mulai dari Zong Batak. Ya, Zong Batak ini dari Tapanuli. Dari Tapanuli datang ikut berkontribusi. Zong Batak, Zong Sumatera, ya, Zong Cilebes, ya, Zong Java, dan lain sebagainya, yang seluruhnya merepresentasikan Indonesia. Dari sini kita harus melihat bahwa ada satu keunikan yang terjadi, yang Tuhan izinkan
berlangsung di Indonesia, bahwa sejarah pembangunan Indonesia ini sebenarnya erat kaitannya dengan kontribusi pemuda. Ya, Tuhan seringkali di Indonesia memakai pemuda untuk mengawal jalannya pemerintahan, memberikan sumbangsi pemikiran yang konstruktif, ya, tentu dengan semangat toleransi, semangat kebersamaan, semangat ini ya, semangat untuk menghargai perbedaan. Nanti kita akan mengulas ini juga di dalam pemikiran politik Kristen. Itu kira-kira ya. Lalu apakah hanya sampai di gerakan Sumpah Pemuda? Enggak juga. Ya, kontribusi pemuda ini berlangsung sepanjang perjalanan kebangsaan Indonesia. Kalau kita lihat, sebenarnya di tanggal 10 Agustus 1945, ya, pemuda-pemudi Indonesia udah mulai menguasai yang namanya informasi. Jadi bisa kita lihat kan sekarang, memang pemuda-pemudi banyak menguasai informasi, dan bahkan jual beli data, pertarungan big data itu kan sekarang lagi tren ya. Siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Ya, karena kan kalau teorinya selama ini dikatakan bahwa siapa yang bagaimana cara menguasai manusia, ya kuasai pangannya. Kayak mana menguasai suatu negara, ya kuasai minyaknya. Sekarang ya menguasai informasi. Jadi dulu pemuda-pemudi Indonesia itu banyak menguasai informasi, teman-teman. Misalnya kayak Sultan Syahrir, tanggal 10 Agustus, dia dengar sebenarnya Jepang ini udah kalah, ya, udah nggak lagi punya kekuatan untuk melakukan kolonialisasi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, karena tanggal 6 dan 9 Agustus itu Nagasaki dan Hiroshima itu udah dibom sama Amerika. Ya, jadi pemuda-pemudi Indonesia dengar ini, Sultan Syahrir akhirnya dia ngasih informasi ke Khairul Anwar. Dan Khairul Anwar, salah satu tokoh pemuda juga waktu itu, akhirnya nyebar informasi ke berbagai pemuda yang ada di Indonesia. Makanya akhirnya, ya ini ciri pemuda ya, pengen serba cepat, pengen gerak maju, ya, pengen yang terbaik. Akhirnya dia ngasih tahu ke ini pemuda di Indonesia, dan akhirnya pemuda-pemudi Indonesia bilang ke kaum tua waktu itu, tanggal 15 Agustus kita harus merdeka. Karena ini momentum yang harus kita manfaatkan. Ya memang waktu itu Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, mereka ketua dan wakil ketua PPKI, ya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Makanya Soekarno bilang nggak usah lah, ya makanya kayaknya kita tunggu aja deh, karena toh kita udah buat janji persiapan kemerdekaan Indonesia di bulan September 1945. Jadi kita tunggu aja kemerdekaan yang diberikan sama Jepang. Tapi ya ini kaum muda bilang, wah ini nggak betul nih. Akhirnya kaum muda dengan niat baik mereka menculik kaum tua. Ya, kaum muda menculik kaum tua tanggal 16 Agustus ke Rengas Dengklok. Dan akhirnya mereka ngasih tahu informasi itu, dan akhirnya mereka sepakatkan dan mereka bilang Indonesia harus merdeka. Lalu akhirnya 17 Agustus 1945 dideklarasikanlah kemerdekaan Indonesia. Lalu apakah kontribusi pemuda hanya sampai di sini aja? Tentu enggak. Ya, lagi-lagi Tuhan banyak memakai pemuda di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kalau kita lihat, misalnya di peristiwa Mei 1998, waktu lautan demonstrasi pemuda dari berbagai wilayah ya datang turun ke jalan untuk mengkritisi rezim Orde Baru yang waktu itu dipimpin sama Presiden Soeharto. Sampai akhirnya ya, Presiden Soeharto waktu itu ya lagi kunjungan ke Mesir, lalu dia pulang, dan setelah dia pulang akhirnya dia memundurkan diri. Ya, dan kita akhirnya memasuki era reformasi. Ya, dari otoritarianisme Orba, lalu kita masuk ke era reformasi, dan akhirnya kita lebih banyak ya bisa berperan untuk mengawal pemerintahan, mengawal jalannya pemerintahan, turut berkontribusi, memberikan opini, memberikan pemikiran yang waktu itu di era Orba ini kan semua dilarang. Nah, lalu kalau kita lihat, apakah peran pemuda udah berhenti di era reformasi? Memang kalau kita lihat udah mulai ini ya, memang agak kelihatan kemarin di tahun 2019, di awal 2019 kemarin kan memang sempat ada demonstrasi yang menolak ini ya, undang-undang Omnibus Law, lalu ada
ini revisi Undang-Undang KPK yang dinilai dapat melemahkan KPK, yaitu pemuda juga banyak berkontribusi. Itu dia kira-kira. Nah, apa sih teman-teman yang menjadi tantangan ke depan? Ya, kalau kita lihat persoalan yang sedang kita hadapi saat ini apa? Kalau aku ingin nyampein pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan Amerika, ya, memang dia banyak meneliti Indonesia. Namanya Jeffrey Winters. Ya, kalau Jeffrey Winters ini dia meneliti soal oligarki. Jadi dia bilang kalau sebenarnya pemerintah ya di Indonesia baik di pusat maupun di daerah ini udah disusupi oleh kaum pemilik modal, ya, sehingga orientasi kebijakan yang dikeluarkan nantinya oleh pemerintah ya mau nggak mau hanya berfokus kepada kepentingan mereka, nggak lagi berfokus kepada kepentingan masyarakat seperti itu. Karena apa ya? Karena oligarki tadi ya ada koalisi terselubung yang hanya mementingkan kepentingan parsial, kepentingan individu, nggak mementingkan kepentingan kolektif atau kepentingan masyarakat. Ya itu fenomenanya dikemukakan oleh Jeffrey Winters. Lalu apa lagi kira-kira? Ya kalau kita lihat di revolusi industri 4.0, ya perkembangan teknologi, ya, pertarungan pertarungan kripto, ya, salah satunya Bitcoin, uang digital, ya, blockchain, teknologi blockchain itu, ya, yang akhirnya sistem keuangan itu nggak lagi sentralisasi di perbankan, tapi dia mulai terdesentralisasi. Ya. Lalu kalau kita lihat, selain perkembangan teknologi yang cukup pesat, ya, digitalisasi keuangan, lalu ada e-commerce, perdagangan digital, lalu bisa kita lihat kan peristiwa yang kemarin aku baca ya, tentang ambisinya Mark Zuckerberg untuk menghadirkan yang namanya metaverse, ya, meta universe, sebuah realitas baru di luar realitas yang udah ada. Bayangkan, ya jadi kita akan hadir nih berinteraksi di dalam yang namanya virtual reality. Jadi inilah makin jelaskan apa yang ditakutkan banyak orang soal postmodernisme, ya bangkitnya kepentingan individu, bangkitnya definisi individu. Kebenaran individu itu menjadi lebih utama dibandingkan kebenaran kolektif atau kebenaran komunal. Apakah ini sangat berbahaya? Jelas sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti ya, ini sederhananya, ini soal apa yang aku mau, gitu, sesuka hatiku. Nggak lagi sesuka hati orang, atau nggak lagi mementingkan kepentingan orang lain. Semuanya diukur berdasarkan kepentingan kita pribadi. Jelas ini sangat berbahaya. Ya, makanya kalau kita lihat, bahkan tantangannya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika atau di Eropa, ya, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya ini udah mulai banyak berkembang. Lalu bagaimana akhirnya perkembangan teknologi? Wow, ini sangat berbahaya ya. Memang ada sih dampak positifnya, tapi kita mau mengulas dulu tantangannya, tantangan atau dampak negatifnya. Misalnya kayak ini, rekayasa genetik. Ya, rekayasa genetik ini udah banyak lah berkembang di China kemarin ya, bahkan sempat dianggap bahwa China ini udah mengembangkan senjata teologi ya, yang mampu membuat tenaga manusia bertambah lewat rekayasa genetik, dan ini dipergunakan di dalam ini ya, teknologi militer. Rekayasa genetik di Amerika juga, Korea Selatan itu udah banyak berkembang untuk buah, sayuran, bunga gitu, dan wow ya, apakah ini nanti akan berdampak kepada kesehatan? Tentu ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai. Lalu kayak mana ya, kemarin 2018 aku baca artikel yang dibuat oleh Yuval Noah Harari, filsuf dari Israel, dan beliau memang sangat terkenal ya soal terobosan-terobosan pemikirannya, soal sapiens, ya, Homo sapiens, dan seterusnya. Jadi Harari di tahun 2018 dia bilang soal munculnya Tuhan baru. Bayangkan, Tuhan baru yang disebut sebagai dataisme.
Ya tentu ini sangat berbahaya, karena kalau di dalam iman Kristen yang kita percayai, ya, yang dikemukakan oleh Tuhan lewat wahyunya dalam Alkitab, dan dia bilang memang bahwa Tuhan itu di dalam Alkitab, ya, Tuhan itu pribadi yang hidup, ya, pribadi yang berkuasa dan gak akan berubah dari dulu, sekarang, dan masa depan. Harari bilang bahkan mekanisme kehidupan pun bisa menjadi Tuhan. Oh, ini menjadi tantangan yang perlu kita cermati dan kita waspadai. Makanya tantangan ke depan ini, ya, perlu sebenarnya ada pemikir-pemikir, filsuf Kristen. Kalau filsuf Kristen kan yang terkenal misalnya kayak Kierkegaard, ya, Soren Nabi Kierkegaard dari Denmark. Perlu ada pemikir-pemikir Kristen, baik di bidang politik, edukasi, pendidikan, ya, lalu bidang pertanian. Pemikir-pemikir ini yang bisa menginternalisasikan firman dan membuatnya masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Ini sangat perlu, ya, menginternalisasikan firman, kebenaran itu ke dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini satu hal yang perlu untuk kita renungkan, ya. Karena tantangan ke depan ini jelas sangat kompleks. Jadi kalau kita nggak cermat kayak mana blockchain itu, ini perlu untuk kita cermati bersama, teman-teman. Jangan sampai akhirnya apa disampaikan Tuhan di Yeremia kan, perhatikanlah kesejahteraan kotamu, ya, perhatikan dan doakan mereka. Ya, jangan sampai akhirnya kita orang-orang yang udah ditebus sama Kristus, beriman kepada dia jadi pengikutnya, ya, hanya egois, mementingkan diri kita sendiri. Nah, sebagai usul terkait fenomena ini, ya, dan kontribusi kita untuk membangun Indonesia, tentu ya kita harus yang pertama menghargai ini, ya, perbedaan, toleransi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat toleransi umat beragama itu, dia adalah toleransi umat beragama yang mengakui kebenaran, ya, sehingga kebenaran itu boleh untuk dinyatakan. Jadi nggak ada sih sebenarnya kontradiksi antara menyatakan kebenaran, bersaksi bagi Tuhan, ya, dengan toleransi umat beragama. Justru toleransi umat beragama ini memberikan ruang bagi kita untuk bisa menghadirkan pemikiran, berkontribusi untuk pemikiran dari perspektif kekristenan. Itu juga satu hal yang legal, ya. Apakah ini bertentangan dengan iman Kristen? Enggak. Ya, nanti kita akan coba kaji tentang pemikir-pemikir. Salah satunya itu yang pengen aku bagikan, itu soal Perdana Menteri Belanda. Ya, beliau namanya Abraham Kuyper. Abraham Kuyper ini dia adalah Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905. Ya, beliau seorang pendeta, teolog, akademisi, ilmuwan politik, dan dia juga sempat sebenarnya mengkritik, ya, tindakan kolonialisme yang dilakukan sama Belanda waktu itu, Abraham Kuyper. Karena kan, ya, kolonialisme Belanda itu di 1930-an ke atas, seperti itu. Jadi Kuyper ya hanya mengkritisi tindakan itu. Nah, Kuyper sebenarnya membagi juga soal pluralisme, karena kita Indonesia, ya, yang adalah negara majemuk yang tentu harus ini, ya, menghargai perbedaan. Ya. Kalau kita lihat, Kuyper sebenarnya melihat teori pluralismenya, teori pluralisme Kuyper itu bisa kita lihat setidaknya ada dua. Ya. Yang pertama itu tentang struktural pluralism. Struktural pluralism ini dia mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan berbagai institusi itu ada. Institusi pendidikan, institusi keluarga, institusi pemerintah, institusi swasta, NGO, privat, dan lain sebagainya. Itu Tuhan izinkan ada, dan relasinya haruslah, kata Kuyper, haruslah saling menghormati, menghargai, dan saling mengawasi satu sama lain, tanpa adanya intervensi dari atas. Ya kan, karena kan kita takutnya ada intervensi dari atas yang terlalu mendominasi satu pihak.
itu, mendominasi pihak lain, mendominasi atau mengekang pihak lain. Ini satu hal yang tidak benar, kata Kuyper. Makanya Kuyper termasuk mendukung kalau ada pemerintah, sekalipun pemerintah itu dipilih oleh Tuhan, ya kalau dia menggantikan perannya Kristus dengan mendominasi pihak lain, represif terhadap pihak lain, ini perlu untuk diturunkan. Karena Tuhan ngasih mandat kepada pemerintah untuk menyejahterakan kota itu, bukan malah menindas, bukan malah menyiksa. Ya itu kata Kuyper. Jadi perbedaan itu ya harus dipandang sebagai suatu kesempatan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Itu struktural pluralism yang pertama. Yang kedua, kata Kuyper adalah soal confessionist pluralism. Ya, ini memang ada setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Kalau kata Kuyper, memang akhirnya perbedaan itu Tuhan izinkan untuk menguji, untuk membentuk, dan untuk menempa. Ya, sehingga akhirnya terjadi relasi yang saling membatasi, saling mengekang, saling mengikat. Memang Tuhan izinkan ada. Sampai kapan? Jadi Kuyper bilang soal masa memanen, ya. Waktu itu akhirnya Yesus bilang ketika ada gandum dan lalang, ya itu akhirnya sama-sama bertumbuh, untuk Tuhan izinkan, ya, bertumbuh sampai masa memanen, dan akhirnya Kristuslah yang memisahkan gandum dari lalang, dan lalang itu akan dikumpul, lalu kemudian dibakar, lalu gandum itu akan dipanen oleh pemilik ladang. Ya, jadi Kristus sendiri yang akan memisahkan di akhir zaman. Jadi interaksi itu memang interaksi yang dibiarkan ada. Seperti itu kira-kira, dan sekaligus untuk menguji, membentuk, dan menempa kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk mengasihi sesama. Seperti itu kira-kira, ya, gambarannya Kuyper. Lalu soal pemerintah, pemerintah dan masyarakat, ya. Kalau pandangannya Theodora Beza. Theodora Beza ini dia penerusnya John Calvin, dan Theodora Beza bilang kalau sebenarnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat atau gereja, ya, itu atau bahkan dengan institusi agama lainnya, itu sebagai sebuah covenant atau perjanjian. Ya, perjanjian seperti seorang atau sepasang suami istri, ya, antara pemerintah dan masyarakat yang harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membatasi, saling menghormati, dan lain sebagainya. Itu Theodora Beza. Memang ini dikembangkan lagi oleh Kuyper. Nah, kalau kita lihat, bahkan Calvin bilang, kadang-kadang Tuhan menghukum suatu bangsa dengan menghadirkan pemimpin yang bengis. Pemimpin yang bengis. Namun, kata Calvin, bukan berarti kita jadi tidak memilih pemimpin yang baik, justru harus, ya. Justru kita harus memilih pemimpin yang baik. Cuma kalau pada akhirnya pemimpin yang bengis itu ada, itu sebagai suatu kesempatan, ya, suatu kesempatan untuk kembali berbalik kepada Tuhan, dan itu menjadi wujud penghukuman Tuhan. Nah, lalu kan, kalau akhirnya kata Calvin, apakah pemimpin itu tidak perlu ada? Ya, lebih baik pemimpin yang buruk ada dibandingkan tidak ada pemimpin. Bukan berarti kita tidak berupaya untuk memilih pemimpin yang baik. Seperti itu. Ya. Nah, karena kalau nggak ada pemimpin, bahayanya nanti yang akan terjadi inilah yang disebut sebagai okulorasi. Ya, okulorasi ketika akhirnya premanisme meningkat, premanisme mengambil alih pemerintahan, lalu inilah yang disebutnya sebagai kebangkitan civil obedience, ya, pembangkangan publik, terjadi kekacauan di mana-mana. Makanya bahkan lebih baik pemimpin yang bengis daripada tidak ada pemimpin. Seperti itu. Lalu untuk menata ini semua, siapa yang harus banyak berperan, berkontribusi? Tentu ya harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, ya, sebagai sebuah relasi yang intim, yang dekat, kata Theodora Beza tadi, seperti sepasang suami istri. Lalu kalau kita lihat kan teman-teman, kalau kita balik lagi ke Kuyper, Kuyper juga menekankan bahwa pentingnya peran masyarakat, khususnya gereja, untuk menghadirkan suara kenabian, ya, untuk mengingatkan pemerintah, untuk terlibat mengawasi pemerintah, memberikan pendampingan, memberikan pengajaran, memberikan saran,
Di situ peran gereja. Bahkan Kuyper memberikan penekanan terhadap peran individu. Ya kalau individu itu akhirnya kata Kuyper ya ini perlu terlibat, ya, perlu terlibat membantu pemerintah, perlu terlibat memberikan kontribusi, opini, pendapat, saran seperti itu. Ya sekaligus nanti kita akan mengulas tentang Agustinus. Ada juga sih peran sosial yang dilakukan oleh individu yang untuk membantu masyarakatnya. Ya, jadi kalau hampir sama sebenarnya ya, hampir sama kata John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang diberikan oleh negara, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Ya, tapi kalau Beza bilang, ya, tentu nggak hanya individu yang berinteraksi, tapi ada hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dengan gereja, dengan berbagai institusi lainnya. Seperti itu kira-kira. Lalu, kalau kita lihat kan, apa yang dikemukakan oleh Agustinus. Misalnya kalau Agustinus dia bilang bahwa negara ini sebenarnya kita sedang hidup di negara dunia, de civitate terrena. Karena Agustinus dia membagi setidaknya ada dua negara ya, yang terjadi dalam kehidupan. Yang pertama the city of God, de civitate Dei, negara Tuhan. Ya ini ketika Tuhan nanti yang akhirnya memerintah, namun sekarang kita sedang ada di negara yang kedua katanya. Negara yang kedua ini de civitate terrena, negara dunia. Ya, jadi di negara dunia ada kekacauan, kadang ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan, ya, diskriminasi di mana-mana, kelaparan, pengangguran, dan seterusnya. Tapi kata Agustinus, justru di negara dunia inilah kita harus berperan aktif. Ya, kayak etika Kristen kan, dia berperan aktif. Inisiatif seperti Kristus yang mengasihi ciptaannya. Dia inisiatif mengasihi dengan turun dari kemuliaannya ke dunia. Jadi kita pun dipanggil untuk inisiatif mengasihi dunia ini. Meniru teladan Kristus itu. Ya, jadi kalau kata Agustinus, peran individu itu penting. Di mana signifikansinya? Ya, ada dua. Ya, yang pertama itu untuk menghadirkan berbagai materi yang baik, ya, pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakat, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya taraf baca masyarakat. Ini harus dinaikkan, harus dibangkitkan, ya harus dipulihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Agustinus, perlunya menghadirkan habit yang baik, kebiasaan yang baik itu perlu. Ya, menghadirkan kebiasaan yang baik itu lewat pemikiran, ya, lewat sharing firman, sharing pemikiran-pemikiran yang konstruktif, membangun bangsa, menghargai sesama. Seperti itu. Ya, itu satu hal yang perlu untuk kita pikirkan. Karena apa, teman-teman? Pentingnya sumbangsi atau pemikiran-pemikiran ini dibawakan oleh intelektual-intelektual Kristen, intelektual-intelektual muda yang memperhatikan bagaimana dinamika persoalan yang ada di tengah masyarakatnya. Ini penting untuk kita bagikan. Kenapa? Ya karena kalau enggak, maka yang akan terjadi adalah pembusukan suatu negara. Kalau teori organisme kan kayak gitu ya. Teori organisme ya pada akhirnya negara ini bagaikan individu yang menuju kematian dan mengalami pembusukan. Seperti itu ya. Tentu kita nggak mau hal itu terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat banyak contoh teman-teman. Ini udah dikemukakan di dalam buku Why Nation Fail. Ya, tulisannya ini Darren Acemoglu. Ya, Why Nation Fail ya. Kalau dia bilang ya, negara-negara dunia ketiga ini sebenarnya mengalami kesulitan, mengalami berbagai persoalan ya karena apa? Karena salah urus, ya sistem birokrasi yang buruk, ya, strategi kepemimpinan yang salah. Jadi itu sebenarnya yang menjadi penyebab kejatuhan suatu negara. Misalnya salah satu contoh ya, di negara Asia Selatan, salah satu negara yang modern di tahun 69 sampai 72 itu salah satunya Afghanistan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kemajuan Afghanistan itu, ya, teknologinya udah cukup berkembang dengan baik, ya infrastrukturnya udah cukup modern. Lalu
teknologi yang dipakai itu udah cukup maju ya. Jadi makanya salah satu negara di Asia Selatan yang berkembang cukup baik itu Afghanistan. Tapi ya, di tahun 2007 sampai 2017 setidaknya pertarungan antar suku itu banyak terjadi. Ya, pertarungan antar suku. Makanya akhirnya Afghanistan kembali menjadi negara dunia ketiga. Ya, kerusakan infrastruktur, konflik di mana-mana, ya instabilitas politik, lalu pertumbuhan ekonomi yang rendah. Itu yang terjadi di sana. Makanya negara kita, Indonesia, perlu mendapatkan pemikiran-pemikiran yang baik. Ya, dan kita perlu berkontribusi di sana. Nah, ya tentu dengan ini ya, semangat Pancasila yang menghargai perbedaan, menghargai sesama. Karena kalau kita lihat kan, sebenarnya tentu di dalam toleransi umat beragama ini ya, tadi udah kita singgung adanya upaya menghargai sesama, menghargai perbedaan, sambil tetap ya terpanggil untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sesuai ini tadi, semangat Protestan, Soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Karena kalau kita balik lagi kan, apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi? Ya karena tendensinya sebenarnya agak panas di akar rumput. Ya pertarungan seakan-akan disparitas ini menjadi suatu pemicu konflik yang sangat mudah. Karena ya di masa pandemi ini kan tingkat ini ya pertumbuhan ekonomi itu rendah, jumlah angka kemiskinan itu bertambah, makanya cenderung terjadi kecemburuan sosial. Ini perlu kita antisipasi. Jadi balik lagi, ini di tahun 96, ini ada suatu teori yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Ya, pendapat dia soal ilmuwan politik dari Harvard, dan dia bilang soal the clash of civilization. Ya, pertarungan antar peradaban. Kata dia antara peradaban barat dengan peradaban timur, khususnya timur tengah. Ya, apakah ini boleh berlangsung di Indonesia? Memang tendensinya ada seperti itu ya. Tapi ini sama sekali satu hal yang harus kita antisipasi dan nggak boleh terjadi. Ya karena apa? Ya kita ini negara majemuk, negara yang menghargai perbedaan. Karena bahkan politik ini ya, politik luar negerinya Indonesia kan kata Soekarno dan Muhammad Hatta, kita ini berjalan di antara dua karang. Ya kita ini nggak memihak blok manapun, nggak memihak blok kanan, nggak memihak blok kiri, nggak memihak timur, nggak memihak barat, tapi kita ini dari jalur tengah yang memberikan sumbangsi pemikiran yang konstruktif. Ya jadi the clash of civilization itu satu hal yang nggak boleh kita terima. Ya kita bukan mau mengungkapkan siapa yang lebih hebat, tapi kita mau menuju kebaikan bersama. Itu kira-kira bahkan pemikir-pemikiran Kristen itu pun banyak mengulas itu tadi ya. Ya bagaimana kita hidup harmoni. Seperti itu sambil tetap bersaksi bagi kemuliaan Tuhan dan malah nggak takut. Nggak takut menyatakan kebenaran. Nggak takut bersaksi. Yang berbagi Injil itu satu hal yang boleh untuk dibagikan. Apakah toleransi umat beragama bertentangan? Terkait hal itu enggak juga. Ya. Justru kita membawakannya dengan kasih. Ya. Enggak merendahkan pihak manapun. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kiranya ini boleh menjadi sumbangsi pemikiran. Ya. Sekaligus aku ingin berbagi semangat, berbagi pemikiran, mengingatkan kembali bagaimana reformasi Protestan itu. Ya karena ini dampaknya cukup banyak. Bahkan ini diakui sama ilmuwan sosiologi misalnya kayak Max Weber. Ya, Max Weber bilang dalam bukunya Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Ya kayak mana akhirnya etika Protestan itu yang memberikan sebuah semangat untuk bergerak bekerja bagi kemuliaan Tuhan dengan menghargai sesama. Ya itu satu hal yang sangat indah. Berkarya, bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Kita perlu terlibat, kita perlu berkontribusi, kita perlu bergerak aktif karena kalau karakteristik manusia Indonesia, ya kalau kita lihat dulu waktu mahasiswa, waktu aktif di kegiatan mahasiswa semester awal ya, aku banyak baca tulisan-tulisannya Dr. Nasikun
ya, soal relasi sosial masyarakat di Indonesia. Dr. Nasikun, Paulus Wirotomo, ya dosen-dosen dari UI. Mereka bilang kalau sebenarnya karakteristik masyarakat Indonesia, kita ini sebenarnya, kata dia, silent majority. Ya. Mayoritas masyarakat itu masyarakat yang pasif, silent majority. Tapi hati-hati, ada yang disebut juga sebagai hot minority. Ada sebagian pihak yang bisa membakar, ya, membakar konflik di tengah-tengah masyarakat yang disebut sebagai hot minority. Dan kalau akhirnya ya, kemiskinan atau disparitas ya, terjadi antara yang kaya dan miskin itu sangat tinggi, lalu terjadi kecemburuan sosial, minimnya interaksi antar masyarakat, kohesi sosial itu nggak kuat, ya. Dan disinilah akhirnya terjadi konflik, ya, radikalisme, konflik antar suku. Jadi kita perlu mengantisipasi ini dengan terlibat, ya, menjalankan mandat budaya, memperhatikan sesama. Itu kira-kira teman-teman, kiranya semangat ini boleh kita tuangkan bersama, dan aku juga sangat rindu ya untuk berbagi, untuk sharing ke kita semua. Semangat juga ya, untuk berbagi soal api, ya, api semangat yang dikemukakan dalam reformasi Protestan. Sekaligus mengulas kembali ya janji kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober kemarin. Kiranya ini bukan sekadar peringatan atau seremoni belaka, tapi sebuah janji yang bisa kita laksanakan terus untuk membangun Indonesia. Karena ini suatu komitmen yang Tuhan izinkan terjadi, agar akhirnya pemuda-pemudi Indonesia memperhatikan bangsanya, ya, memperhatikan negaranya. Ya, jadi itu dia yang bisa aku bagikan teman-teman, kiranya boleh memberkati kita semua, memberkati banyak pihak, teman-teman sekitar untuk boleh saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Ya, sekali lagi aku pribadi mengucapkan selamat memperingati reformasi Protestan yang ke-504 tahun. Soli Deo Gloria.